Indonesia. Tapi kita tidak memusuhi penganut agama yang sama dengan agama yang ada di India. Sampai mau nyebut nama agamanya gue nggak mau, takut menyinggung. Itulah Islam. Kami diajari bertoleransi. Kami musuh sama India ya, iya, tapi kami nggak musuh sama agamanya. Sampai di sini, insya Allah orang-orang rakyat Indonesia bisa lihat betapa kita diajari toleransi sebenarnya. Ya, kami tahu di setiap agama ada yang radikal. Tahu, di Islam ada. Di agama lain ada juga. Ya, jadi kalau melihat sebuah bentuk radikalisme, jangan nyalahkan agamanya. Iya, jangan. Kalau di Indonesia kan radikal Islam, benar nggak sih? Iya, khilafatul apa ini? Iya, khilafatul muslimin udah. Iya, nanti itu ya. Ya itu kan, yang radikal Islam. Sampai kotak amal radikal. Kotak amal radikal. Padahal radikalisme itu bukan ajaran sebuah agama. Bukan, nggak ada agama ngajarin radikalisme, nggak ada. Nah, kami melihatnya ini bentuk apa ya, radikalisme dari sekelompok orang yang merasa agamanya paling benar tapi nggak bisa toleransi. Kita merasa agama kita paling benar, wajib itu meyakini. Ya, iya. Teman yang belum tahu, kemarin belum lama ini juru bicara partai yang berkuasa di India itu menyampaikan penghinaan yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Namanya Nupur Sharma, ini tolong dicatat ya, umurnya kalau nggak salah 37 tahun, perempuan menghinakan Nabi dan Siti Aisyah. Pertama-tama tanggapan dari Bapak Ali. Ya, kalau kita alhamdulillah ya, gini. Nggak ada alasan bagi seorang muslim untuk diam saja di saat Rasul SAW dihina. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan itu, nggak ada alasan lagi kerja, nggak ada alasan mereka bos saya. Bahkan Rasul SAW amla bil mu'minin, paling utamanya dari orang-orang beriman ini, yang paling utama itu adalah Nabi SAW. Jadi apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun penghina Nabi Muhammad akan kita kutuk. Dan kalau kita bisa berhadapan ya parah itu, karena Nabi Muhammad SAW itu simbol keagamaan bagi umat Islam. Ya, sebagaimana kita tidak boleh menghina agama lain, sebagaimana kita tidak boleh menghina kitab suci agama lain, sebagaimana kita tidak bisa menghina, tidak boleh menghina rumah ibadah agama lain, tokoh pemuka agama lain, maka sebegitu juga kita menjaga Rasul SAW dari segala macam bentuk penghinaan dari siapapun manusianya. Jadi ya, kita harus membela Nabi SAW itu. Dan tadi alhamdulillah aksi itu, mudah-mudahan aksi yang kecil itu, ya mungkin kecil sekali, tapi insya Allah tercatat di sisi Allah SWT sebagai bentuk pembelaan kita kepada Rasul SAW. Amin. Ya. Terus berikutnya ini Be, kalau kita lihat bukan ini ya, bukan hanya sekali dua kali ya kita pikir. Ini sudah rentetan dari berjilid-jilid lah, bukan hanya dari India, ada yang dari Prancis, dulu juga pernah ada yang dari Belanda, dari India ini baru-baru kemarin kaum muslimin dihajar, baru terakhir ini ada penghinaan. Nah ini kalau misalnya terus berulang seperti ini, apa yang mesti kaum muslimin lakukan? Iya, kalau kita melihat ini kan, ini berarti sangat luas banget ya. Betul. Sangat luas banget. Dan kalau gue pribadi ngelihatnya ya dari negara kita sendiri gitu. Ya. Harusnya apa yang mesti? Ya, sebagaimana kita lihat ya. Kalau negara-negara lain yang mayoritas muslim ya jelas mengecam, mengutuk, memboikot ya. Dan bahkan ada yang pemuka agama lain juga mengatakan bahwasanya seperti Putin itu kan bukan muslim dia, ya, tapi dia mengeluarkan pernyataan bahwasanya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW bukan sebagai sebuah bentuk kebebasan berpendapat. Betul. Ya, itu Putin loh. Nah, Indonesia ini kan jangan heran loh, ya kan, presidennya muslim, wapresnya kiai, ya, menteri agamanya anak kiai, ya, tapi kemana itu? Dan bahkan menteri agamanya, waduh, azan diurusin, ya,
Kemarin gue bagus aja sih dia ketemu sama pastor Vatikan gitu ya. Itu urusannya dia itu. Urusannya. Artinya gini, di saat lu bisa begitu untuk semua agama, kenapa untuk Islam nggak ada gitu? Ya, jadi sebenarnya Pak Kiai Ma'ruf, tapi lupa gue minta maaf, kopi dulu gue. Pak Ma'ruf Amin, soalnya udah nggak pantas disebut Kiai menurut gue. Iya, loh kan Azul. Yang ngomong bukan gue. Gue begini nih menyampaikan apa yang kami yakini terhadap apa yang sudah kami pelajari dalam Islam. Ya, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan rusaknya sebuah rakyat itu karena rusaknya umara. Rusaknya umara itu karena rusaknya ulama. Nah kan berarti tinggi mana ulama sama umara? Ulama. Nah kalau ada ulama jadi umara tanazul. Ya kan begitu. Dulu Kiai ya Ma'ruf Amin itu. Dulu Kiai. Ya dulu. Sekarang Pak Wapres. Iya umara. Artinya ya sudahlah. Ini sebenarnya yang perlu diperbaiki. Gue melihatnya apa yang dilakukan oleh India itu penghinaan yang luar biasa ya. Dan semestinya bangsa Indonesia sebagai populasi muslim terbesar dunia itu mestinya bersikap. Tapi kan kita tahu sampai hari ini nggak ada sikap. Pak Wapres lebih mikirin, Pak Wapres justru bersikap urusan masalah kalau makan pakai pisang nggak usah gantinya nasi. Nah itu kiai apa gitu kan ya. Nah terus Gus Yakut, Gus itu kan anak kiai itu, anak kiai ya. Kok diem aja gitu. Coba andai kata ormasnya dikatain, wah perang, ormas dikatain, kiai dikatain, perang, wallah perang. Lu bakal diserang habis-habisan. Kita nggak nyerang aja diserang, ya kan? Kita nggak nyerang diserang, tapi di saat agama kalian Nabi Muhammad SAW dihina, kalian diem aja. Oh mungkin sariawan kali, kebanyakan pisang ya Pak? Mungkin. Gue harus ngomong apa adanya ini. Gue harus ngomong apa adanya. Dan ini sebenarnya mencederai rasa toleransi. Untungnya umat Islam Indonesia itu tidak mau membalas. Ya, kebayang nggak tuh kalau sesuai dengan tuduhan radikal dibalas gimana? Yang kacau Indonesia dong. Nah, untungnya umat Islam, alhamdulillah, gua bangga jadi umat Islam di Indonesia. Kenapa? Yang salah India, bukan agamanya yang kita musuhi, orang Indianya. Nah, oke ya, karena penganut agama di India ada di Indonesia, tapi kita tidak memusuhi penganut agama yang sama dengan agama yang ada di India. Sampai mau nyebut nama agamanya, gue nggak mau, takut menyinggung. Betul. Itulah Islam. Kami diajari bertoleransi. Kami musuh sama Indianya, iya, tapi kami nggak musuh sama agamanya. Betul. Sampai di sini, insya Allah orang-orang rakyat Indonesia bisa lihat betapa kita diajari toleransi sebenarnya. Ya, kami tahu di setiap agama ada yang radikal. Tahu, di Islam ada. Di agama lain ada juga. Ya, jadi kalau melihat sebuah bentuk radikalisme, jangan nyalahkan agamanya. Iya, jangan. Kalau di Indonesia kan radikal Islam. Benar nggak sih? Iya, khilafatul apa ini? Iya, khilafatul muslimin udah. Iya, nanti itu ya. Ya itu kan yang radikal Islam. Sampai kotak amal radikal. Kotak amal radikal. Padahal radikalisme itu bukan ajaran sebuah agama. Bukan, nggak ada agama ngajarin radikalisme, nggak ada. Kami melihatnya ini bentuk apa ya, radikalisme dari sekelompok orang yang merasa agamanya paling benar tapi nggak bisa toleransi. Kita merasa agama kita paling benar, wajib itu meyakini. Ya, kita paling benar, yang lain salah, wajib. Tapi bukan berarti kita bisa bebas menghina agama lain, nggak boleh itu. Iya, nggak boleh. Dan ini kalau sudah menghina, ya ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Ayolah, kalian bersikaplah gitu. Yang diminta sama rakyat Indonesia itu kalian bersikap. Kok malah rakyat yang protes ke kedutaan besar India? Wapres kemana lu? Kan mantan kiai, kan pernah jadi kiai. Dan dijadiin wapres kan karena mungkin latar belakangnya kiai. Masa mau bela Nabi lu diem aja Pak Wapres? Iya, Gus Yakut.
Ya, ngapain aja lu Gus? Urusin azan, duit haji minta anggaran. Nabi Muhammad diginiin lu diem aja Gus. Jangan dong Gus. Masa harus rakyat? Jadi terhadap penghinaan orang India kami bersikap kepada yang sononya marah. Tapi kami lebih sedih lagi adalah ada saudara kami di Indonesia yang seperti Pak Wapres dan Gus Yakut. Oh. Lebih sedih. Kenapa? Saudara gue nggak bela Nabi gue. Bahkan ada orang yang di agama lain bela Nabi gue gitu. Yang notabene umatnya, yang punya jabatan, Allah kasih amanat sebagai Wapres, Allah kasih amanat sebagai Menteri Agama, justru diem aja. Ngopi Gus, ngopi Pak Ma'ruf. Terus apakah kemudian ini kan sudah berkala ya, sudah sering kali. Apakah kemudian bisa dihentikan nggak sih kalau seandainya Indonesia bersuara, kemudian yang tadi yang disebutkan Babe tadi bersuara, bisa dihentikan nggak ini? Ya wallahu a'lam, karena dalam setiap keadaan itu tugas kita sebagai manusia ini adalah berjuang. Ya sama kayak kita kerja gitu, kerja tiap hari kerja cari nafkah, dapat nggak dapat itu hanya Allah menentukan. Yang penting kita kerja dulu. Ya kalau untuk urusan perut lu mau kerja, urusan perut nih, kerja lu banting tulang sampai tulang tetangga dibanting, pejabat kita sampai tulang rakyat yang dibanting, ya kan? Gara-gara duit, mau pejabat kita nggak pernah banting tulangnya, tulang rakyat dibandingin. Tulang rakyat dibantingin, keringat rakyat diperasin, mereka enak pakai AC. Tapi untuk urusan perut, ini untuk urusan iman gitu. Iya, kita nggak pernah tahu ini mau menang atau kalah. Tapi minimal gue tahu di mana posisi gue. Ya posisi gue ada di mana. Gue nggak mau berada di posisi yang diam saja di saat Rasulullah atau agama dihina. Gue nggak mau di posisi itu sama aja munafik. Ya. Bahkan nih ya, kalau ada agama lain yang dihina, kami pun akan marah. Karena bagi kami agama itu bukan sesuatu yang layak dicaci maki, layak dihina, bahkan nih akhir zaman nih agama itu jadi bahan olok-olokan, dijadikan bahan komedi. Itu kurang ajar itu. Apapun agamanya nggak layak. Jadi kami menyatakan ya, mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini selama ini rezim Pak Jokowi ini ada urusan begini nih nggak bisa bersikap gitu. Padahal gimana sih Pak Ma'ruf ya? Kurang pisang kali Pak Ma'ruf ya. Nih kali ya kan tambah pisang. Iya. Terus apalagi ya. Terus apa yang ini mungkin terakhir ya? Pesan. Ya. Babe Aldo. Yang pertama pesan untuk Pak Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi dan Kementerian Agama, tentu ini tiga orang ini yang menurut saya ya paling layak untuk menyuarakan lah ya, karena mereka ini mewakili, yang pertama mewakili sisi negara. Kementerian Agama ya tentu dia katanya toleransi, mewakili agama, dan ini apalagi agama Islam yang itu apa yang Babe Aldo mau sampaikan ke mereka dulu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang mau disampaikan kepada rakyat Indonesia menghadapi penghinaan agama terhadap Nabi Muhammad SAW. Buat pejabat-pejabat pemerintahan Indonesia, khususnya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan Gus Yakut yang terhormat, mudah-mudahan kita semuanya dikasih umur panjang, sehat afiat, ditambah hidayah, ditambah iman, dirubah kelakuan yang salah jadi benar. Dan cuman gue mau bilang ya, hari ini kalian lagi duduk di kursi jabatan itu amanah yang nggak mudah itu, memang nggak mudah. Kalau kalian bisa kuat mengemban amanah ini, insya Allah kalian selamat. Tapi kalau kalian nggak bisa kuat mengemban amanah ini, kalian akan celaka dunia dan akhirat. Gue cuma mau ngingetin itu. Lu sama gue hari ini kalian sama gue hari ini cuman berbeda status saja. Lu pejabat, gue rakyat, cuman itu. Tapi nanti di dalam kubur nggak ada bedaannya lu sama gue, sama-sama mempertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah selamatin lu dan gue ya. Pesan gue hati-hati banget deh jadi pejabat yang begini. Lu partai lu bela, kelompok lu bela, ormas lu bela, madhab lu bela, amalan lu, amaliyah lu bela, nabi lu nggak lu bela.
Demi Allah, dengan wajah apa kalian akan menghadap Rasulullah nanti sallallahu alaihi wasallam. Dan buat rakyat Indonesia kurang lebih sama aja ya. Kalau tadi itu nasihat buat para pejabat, ini buat diri gue juga rakyat gitu. Iya, betul. Iya. Nih, kaum muslimin lah. Kaum muslimin dan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau pejabat aja begitu, kita ini udah miskin di dunia, mau miskin di akhirat juga gitu. Lu udah susah di dunia, mau susah juga di akhirat. Sesusah-susahnya lu jadi rakyat di Indonesia, jangan sampai membuat lu susah di akhirat gitu. Jangan sampai membuat lu diem aja Nabi Muhammad diganggu gitu. Masa gue mau ngasih analogi nih buat yang rakyat miskin, buat yang rakyat miskin kayak gue. Andai kata kita punya ikan asin, kita taruh di dapur, ikan asin nih, ikan asin. Datang satu orang ngambil ikan asin itu dibuang ke tempat sampah, kita akan marah. Iya. Lu itu ikan asin gue, di rumah gue, kenapa lu buang di tempat sampah? Ikan asin lu belain, Nabi Muhammad lu diemin. Ya, ikan asin ada di rumah lu belain. Dan buat semuanya yang politik-politik, copras capres lu, iya copras capres lu belain, partai-partai lu belain, Nabi Muhammad lu diemin. Jangan ngaku lu umat Nabi Muhammad. Jangan ngaku lu partai Islam. Jangan ngaku lu partai beragama. Nggak usah sok kadrun pakai jilbab, nggak usah sok kadrun pakai surban. Nabi Muhammad lu diemin. Begitu.